Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pelatihan HTML pada kali ini kita masih membahas tentang JavaScript. Semoga kalian semua di sana dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelatihan pada kali ini. Nah, yang akan kita pelajari yaitu tentang switch case dan from. Nah, sebenarnya kalian pasti sudah tahu tentang switch case karena dalam bahasa C juga ada yang namanya switch case. Nah, ada switch case, ada if else, pasti kalian sudah mengetahui itu. Nah, kalau if else mungkin saya bahas ya, dan dalam tugas-tugas juga udah ada kan if else, jadi mungkin kalian udah tahu. Dan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang switch case. Di sini saya sudah membuat terlebih dahulu codingannya supaya tidak terlalu lama, jadi saya akan menjelaskan saja. Kita pertama lihat belajar tentang switch case dulu, habis itu baru from. Nah, kita ke switch case dulu. Nah, sebenarnya sama seperti di bahasa C ya, switch case itu tampilannya gini. Oke, kita dari awal dulu. Pertama, di dalam tag head itu ada script. Nah, karena ini saya menggunakannya secara internal, jadi script JavaScript ini saya taruh dalam head. Itu dalam satu file yang sama dengan codingan HTML-nya. Nah, kalau di dalam body-nya itu ada untuk inputan bulan. Jadi dalam belajar tes ini sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan inputan, bahwa itu tuh misalkan kita inputin 1 itu Januari, 2 Februari gitu sampai dengan 12 itu. Kita akan belajar sederhana dulu, kita belajar itu. Nah, jadi dalam body-nya seperti biasa ini ada masukan bulan 1 sampai 12. Jadi ini di dalam tabel biar rapi. Terus ini ada input tipenya teks, name bulan, ID-nya bulan. Nah, di sini ada button dengan value-nya hitung, dan di sini ada eventnya on click. Jadi ketika button ini diklik, dia langsung manggil function bulan gitu. Jadi ada event on click. Jadi kemarin juga saya sudah beritahu pada kalian kan suruh belajar tentang event. Nah, salah satunya ini ada on click. Ada on click, on mouse over, dan on load dan lain-lain. Nah, ini kita pakai sekarang on click. Jadi ketika kita mengklik button ini, maka akan langsung manggil ke function bulan, di mana function bulan yaitu ini. Dalam script ada function bulan. Ini ada var input, ada variabel input, di mana variabel ini untuk menampung value yang telah kita get dari ID bulan. Document.getElement by ID. ID bulan itu di mana? Nah, ID bulan itu merupakan ID dari inputan. Jadi ketika kita input itu tuh ketika kita input ini kan ada masukan bulan titik 2. Nah, ini ada input tipenya tag. Nah, ketika kita input itu ID inputan itu punya ID-nya bulan. Nah, value-nya itu di get dan ditampung di variabel input ini. Setelah itu variabel input di parse parse integer. Nah, setelah di parse integer ditampung lagi di variabel bln.
dimana parse int atau parse integer itu digunakan untuk mengkonversikan menjadi integer. Jadi kan tadinya input itu string, jadi di HTML ini semua inputan itu awalnya tuh string, di default string. Nah, ini kita ubah, kita konversikan menjadi integer. Nah, tadinya kan input itu string, kita konversikan menjadi integer, parse int input. Nah, ditampung di variabel bln. Nah, variabel bln ini sudah integer itu. Di sini ada variabel nama. Nah, itu tuh untuk menampung nanti hasil yang telah keluar gitu. Seperti biasa ada switch. Switch ada parameternya yaitu bln. Nah, bln itu merupakan inputan yang telah kita parse int itu. Kurung buka case 1. Jadi kalau di if else itu ketika inputannya 1 gitu kan, tapi kan ini switch case berarti case 1, nama itu sama dengan bulan 1 Januari. Jadi nama variabel nama ini nanti menampung hasil dari case-case di bawahnya. Nanti di break, saat itu berarti langsung keluar. Misalkan case itu 2, berarti namanya menampung bulan 2 Februari. Habis itu langsung break gitu. Begitu seterusnya sampai bulan 12 Desember. Setelah itu di default, berarti selain yang di atas tadi, selain 1, 2, 3 sampai 12, berarti defaultnya itu namanya invalid gitu. Setelah itu di kurung tutup switch case-nya. Setelah itu ada alert. Nah, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengeprint. Jadi nanti ada alert yang muncul itu menampilkan nama. Jadi langsung aja ini tuh memanggil atau mengeprint variabel nama, di mana variabel nama itu nanti mendapatkan hasil dari case-case yang telah tadi dibaca gitu. Kita demonstrasikannya. Nih. Kalian masukkan bulan 1 sampai 12, misalkan kita masukkan 3. Nanti berarti keluarnya bulan 3 adalah Maret gitu. Nah, ini alertnya muncul bulan 3 Maret gitu. Kita masukkan misalkan 12. Itu berarti bulan 12 Desember. Kalau kita masukkan 15, berarti kan invalid. Nah, invalid itu dapat dari mana? Dari default ini. Default nama invalid. Gitu mungkin untuk switch case. Semoga kalian mudah dipahami ya. Saya perlihatkan dulu codingannya. Ini di body-nya. Ini di body. Kalau ini di head-nya, di script-nya. Jadi ada script, script sampai sini. Pertama tuh ada function bulan. Jadi di sini cuma menggunakan satu function. Terus sampai ini, setelah ditutup sheet case-nya, baru munculkan alertnya. Ya, mungkin itu saja ya tentang switch case. Kita sekarang lanjut ke prompt. Nah, prompt itu apa sih, kayak alert gitu. Oh ya, mungkin nanti kalau tentang switch case yang ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan di grup saja. Selanjutnya kita masuk materi tentang prompt. Prompt itu kayak alert. Nah, itu kayak itu, tapi bisa buat inputin gitu. Kayak kemarin waktu kuis, saya juga waktu kuis waktu kuis yang positif negatif itu kan juga saya kalau bisa silakan menggunakan prompt gitu kan. Berarti ada yang pernah nyoba dong. Nah, udah tahu kan prompt itu apa. Nah, kita langsung ke contoh codingan saja ini.
Jadi saya di sini sudah buat codingan terlebih dahulu supaya dalam buat video ini cepat. Jadi kalian tidak terlalu bosan nanti nontonnya. Jadi ini sedikit banget codingannya. Saya demonstrasikan dulu ya biar nggak bingung. Nah ini prompt, ini tuh prompt. Ada masukkan angka, misalkan saya masukkan angkanya 1. Oke, masukkan nama ke 1, misalkan nama 1A. Oke, masukkan NIM-nya 1. Oke, nah jadi nanti gini nampilnya, ada nama, NIM, sudah NIM, salah NIM, berganti, nah NIM, bukan nick tapi NIM. Coba lagi, misalkan masukkan angka 2. Oke, masukkan nama yang ke 1 A, masukkan NIM A, misalkan 1. Masukkan nama yang kedua B, masukkan NIM yang kedua B. Nah, nama A NIM 1, nama B NIM 2 gitu. Jadi sekarang kita belajar apa yang telah kita inputin dalam prompt nanti akan muncul di sini gitu, di tampilan gitu. Jadi ini gampang banget, codingnya cuma sedikit. Yang di sini kita juga cuma menggunakan satu function, yaitu function box. Ini ada function box. Nah, ini di body-nya nggak ada, cuma onload. Onload berarti ketika kita ngeload langsung memanggil, kita ngeload atau kita loading filenya, maka nanti langsung memanggil function box gitu. Ini onload itu juga termasuk salah satu event, ada on click, onload juga. Nah, function box itu apa isinya? Nah, ini isinya. Function box itu yang pertama itu isinya variabel A. Variabel A itu merupakan untuk menampung awalan, untuk menampung nilai yang kita masukkan pertama, prompt, nilai yang jadi prompt. Jadi kita tuh masukin pertamanya tuh di inputannya tuh mau berapa gitu ya, yang tadi masukkan angka gitu, berarti itu pertama inputannya mau berapa. Kalau misalkan kita di prompt awalnya kita inputin 3, berarti nanti ada prompt 6 kali untuk nama 1, NIM 1, nama 2, NIM 2, nama 3, NIM 3 gitu. Nah, terus ada variabel nama. Variabel nama ini merupakan array kosong, variabel NIM juga array kosong gitu. Jadi untuk menampung beberapa nilai. Yang pertama itu ada perulangan. Seperti biasa seperti di bahasa C juga ada perulangan, kita biasanya juga menggunakan for ya. Nah, ini ada perulangan for i, berarti variabel i sama dengan 0, i kurang dari a. A itu apa? A itu merupakan variabel pertama untuk menampung mau ada berapa nilai yang kita inputin gitu. I plus ini merupakan increment biasa. Nah, nama indeks ke i ini jadi array nama, indeksnya tuh ke i setiap berulang itu untuk menampung juga masukkan namanya. Jadi ini tuh kan ada array nama, ada array NIM. Jadi itu sama-sama buat menampung nama dan NIM yang diinputkan dalam prompt sesuai dengan indeksnya gitu. Jadi ini udah masukkan nama ke i plus 1, berarti kan pertama ngulangnya berarti kan ini i-nya 0, terus 1 berarti masukkan NIM ke 1, berarti masuk ke indeks nama indeks 0. Di JavaScript juga sama kayak di bahasa C, kalau misalkan array mulainya dari indeks ke 0 gitu. NIM juga sama, masukkan NIM nama indeks 1. Nama indeks 1 itu apa? Berarti misalkan kita pertama tuh masukkan nama ke
satu, itu misalkan Bayu gitu. Nah, di sini itu nanti keluar masukkan NIM Bayu itu. Jadi ini tuh nama ini satu tuh mengambil nama yang telah kita inputin pertama untuk menjadi prompt NIM di inputan untuk NIM gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk mencetak hasilnya, di sini langsung ditaruh di dalam function itu. Jadi nggak di beda function, jadi langsung di bawahnya ada perulangan lagi untuk mencetak array-array yang telah ditampung, inputan-inputan yang telah ditampung dalam array itu. Yang ada I sama dengan 0, I kurang dari A. A itu apa? Sama A itu inputan awal untuk menginput mau berapa banyak datanya itu. Terus ada dokumen.body.inner.html. Nah, dokumen.body.inner.html itu untuk menuliskan nanti di body itu ada nilai-nilai ini gitu. Plus sama dengan ini tuh digunakan untuk menulis. Jadi kalau misalkan nanti sama dengan doang, kalau kita menginputkannya masukkan angka yang banyaknya 2 kali, maka nanti nilai tersebut tidak akan bertambah tapi akan menumpuk. Jadi nggak akan kelihatan namanya tuh ada 2 misalkan, tapi yang kelihatan cuma 1 terus, nggak akan menumpuk ada berapa banyak gitu, karena yang telah kita tadi inputin kan. Nah, ini gunanya plus sama dengan, jadi itu bisa menumpuk 2 gitu. Kalau misalkan cuma sama dengan doang, nanti hasilnya yang ditampilkan itu cuma 1 terus, soalnya tidak bisa untuk gitu. Jadi buat apa sih namanya, jadi biar bisa kelihatan semua, jadi di plus sama dengan gitu. Nah, di sini tuh plus sama dengan titik 2 ini tuh untuk ngeprint, untuk mencetak hasilnya. Yang pertama tuh ada label nama, terus ada input tipe teks. Nah, value-nya biar bisa keluar A, biar bisa keluar 1 itu ada di inputannya itu ada atribut value. Nah, atribut value-nya itu mencetak array nama indeksnya I gitu. Mencetak array-nya berarti ada indeksnya. Kenapa ada plusnya? Soalnya ini tuh untuk ini kan string, jadi supaya bisa ngeprint, jadi untuk menambahkannya itu menggunakan plus gitu. Terus ada label lagi, name itu kan bersampingan ya, nama sama name. Label lagi name, terus input text value-nya berarti plus name indeksnya I gitu. Mengeprint name berdasarkan indeksnya. Itu ini BR seperti biasa untuk ganti baris. Ya, mungkin itu saja ya. Semoga ini bisa kalian pahami. Apabila ada yang kurang jelas, nanti tanya aja di grup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.